Alex Kupe masuklah dalam Dirty Frank 2015. Dan bukan main-main lagi ya. Drummer saya dan gitaris saya itu anak-anak IMI, Institut Musik Indonesia. Keren. Anak-anak IMI, Institut Musik Indonesia. Itu awal 2015 Dirty Frank lahir kembali di Jakarta. Gitaris namanya Kevin. Drummer namanya Anto. Dan kita berempat, Anto, Kevin, Alex Kuple, dan saya YV, itu langsung saya coba untuk ngebangunin Dirty Frank lagi. Dan kita coba untuk latihan 2015, kita juga beberapa kali manggung, ya. Akhirnya kita sepakat untuk take recording. Itu pertama kali Dirty Frank 2015 take recording. Dan mau tahu akhirnya apa? Di band ini adalah apa, Mbak Lucy? Apa? Bubar lagi. Inilah kenapa akibatnya sebabnya apa? Nanti saya ceritakan ya. Kenapa lahirnya Danurindra? Enggak, sebabnya dulu. Bubar sebabnya kenapa begitu semangat? 4 kepala. 4 isi otak kepala pasti berbeda tujuan, beda misi. Ada yang bawa perasaan. Oh iya. Pasti kalau tek maunya di sini, kalau tek maunya di sini, ini harus begini, ini harus begini, harus begini. Sebetulnya itu nggak jelek, itu bagus. Cuma akhirnya malah nggak jadi. Akhirnya bermain sama ego masing-masing. Kalau di band ini udah bermain ego, susah ya. Wassalam. Nggak cuma di band kok, di mana sama. Iya Mbak Lucy. Sama. Ego adalah musuh paling ngeri. Sama. Kalau kita sudah berdua atau bertiga gitu itu kan bersatu. Bayangin Mbak Lucy, saya udah take sekitar 11 lagu. Bukan uang sedikit. Uang sedikit. Itu tinggal mixing mastering. Saya bingung kan? Ini lagu mau dikemanain playernya? Nggak dirilis. Walaupun bubar gitu. Nah, akhirnya dengan bubar karena ego, ya kan? Karena segala macam, saya bilang sama Alex Kuple, Bang, ini kita tinggal berdua nih. Tapi ini berdua klub lah ya, berdua nih. Alex ya. Kita mau lanjut atau gimana? Bang Alex mau temenin saya atau gimana? Tahu nggak jawaban Alex Kuple waktu itu 2017? Itu udah 2 tahun jalan nih, 2015 sampai 2017 take 10 lagu tuh. Hari saya kayak mati suri lah karya itu. Sayang nih bro, kalau didemin kita cari gitaris sama steady drummer yuk. Bang Kuple masih semangat ngajakin saya steady drummer sama cari gitaris, bass, gitaris, ya kan? Waduh, ya udahlah, ayo boleh. Berarti kita rekaman lagi lagu yang kemarin. Ulang lagi teman-teman, bayangin aja uang berapa yang saya buang di situ. 11 lagi itu, diulang semua. Track, walaupun tuh maaf ya, waktu itu saya masih studio kelas B lah. Tapi cukup lumayan menurut saya. Yaudah kita cari lagi, kita sering main di panggung. Akhirnya siapa ya gitarisnya ya? Si Alex Kupe nyaranin, coba lo kontak si siapa? Opik Paci adalah gitarisnya Andi Bayo. Dan dia sempat lama di Andiliani di Potlot, Gang Potlot. Jadi Opik Paci ini adalah dia emang nongkrong di Potlot. Dia sesekali ngisi gitarnya Andi Liani. Tapi dia eksis di band namanya Andi Bayo Band. Biarkanlah itu Bayo. Jangan itu Bayo di situ ya. Oke, skip. Saya nggak kenal Opik, saya DM lewat Facebook. Gila nggak? Dan setelah saya DM, ternyata Opik juga merhatiin saya. Kita bertemu di Facebook, cuma gak berkontak. Tapi dia merhatiin karya-karya Dirty Frank. Gue bisa japri. Langsung. Gue udah tahu lo bro. Kalau ada job, kabarin gue. Dia sendiri nawarin. Kalau lo emang lo butuh isian gitar, kabarin gue. Langsung kita tukeran WA. Tak ajak ketemuan waktu itu. Langsung ketemu di Mall Cijantung 2017. Ingat saya. Ya. Karena dia tinggal di Bogor kan, ketemu di Mall Cijantung.
ngobrol berdua, ngopi berdua, langsung saya bilang, bro, gua butuh gitaris. Sementara ini kan baru ada alat kuplek nih, gua butuh gitaris. Dan dia ternyata sering memantau kegiatan saya di Facebook waktu itu. Dia udah respect. Gua udah tahu lo bro, lo musisi, musik lo bagus, punya karakter. Yuk kita jalan. Dia bukan orang baru ya, Opik ini bukan orang baru. Yeah. Nah setelah kita bertiga dapet, cari drummer. Drummernya yang referensiin adalah Alex Kuplek lagi. Dia guru drum di Purwacaraka. Namanya Dodi Wax. Dia adalah murid kesayangannya Om Purwa boleh dibilang. Mungkin sekarang dia masih ngajar di BSD ya, Purwacaraka BSD ya. Kita ketemu, kita ngobrol berempat, jadilah kita band. Kita juga manggung beberapa kali. Kita take lagi langsung. Take 10 lagu dengan lagu yang ada tadi. Digubah lagi. Diulang lagi. Aransemennya beda lagi. Beda lagi. Bayangin aja. Dan studio yang nomor rekaman berikutnya ini udah di studio kelas A lah saya bilang. Mantap. 2017 naik kelas. Mungkin boleh dibilang maaf ya. Mungkin sekarang studio recording udah nggak ada. Backbeat Studio. Oh iya. Di kawasan Cepete. Itu banyak musisi besar di situ. Iya. Iya betul. Maaf kata nih, kalau bukan musisi besar mungkin untuk bayar di situ berat. Karena lumayan waktu itu 2017 ya. Lagi top-topnya itu. Lagi top-topnya. Makanya orang baru bilang, gila YV rekaman di Backbeat. Jangan kan gitu. Sekarang saya ketemu sama temen-temen nih, lo dulu rekaman di mana? Di Backbeat. Pada kaget semua. Gila lo. Kita belum lahir. Kita belum lahir. Baru sih Pak. Mungkin masih di mana tahu? tahu. Studio Live belum ada ya? Belum ada. Oh, belum baru ada. Baru mau mulai. Baru lagi di baru sini. Mulai, nanti moga-moga Dirty Frank atau Dado Dudra bisa tag di sini. Di I Can Studio Live. Yeah, mantap. Jadi bisa ginian nih, kayak anak muda ya. So berikutnya kita take. Ya, di Backbeat Studio itu. Satu shift mau tahu berapa? Boleh nggak bocorin? Boleh. Nggak ada. Range-nya waktu itu 1,5 sampai 1,750. Waktu 2017. Dan berapa banyak? Dan saya bikin 10 lagu, tracking semua di situ. Jadi gaet, drum, bass, gitar, semua di situ. Untuk vokal saya ngambil studio sendiri di daerah Depok karena teman ini kan kerja di Warner Music. Dia punya studio dan dia tahu karakter vokal saya. Saya tag di situ. Setelah selesai tinggal mixing mastering kita mau album. Jangan bilang lagi nggak jadi ya. Ini bener. Ini bener. Ini awal adanya Danurendra. Ini bubar lagi Mbak Lucy. Jadi nggak jadi rilis lagi. Ini sudah 10 lagu, tinggal mixing mastering. Kamu memang penuh bubar cobaan. Lagi. Memang penuh cobaan hidupmu. Bubar lagi, brother. Bubar lagi. Itu gara-gara, sorry tuh saya bicara ya. Ya karena perasaan, baper dan ego itu tadi. Saya udah mulai jenuh bikin band tuh Mbak Lucy. Gila gue malas bikin band lagi lah. Bubar mulu, uang gue habis nggak jelas. Itu 2017-18. Jadi kita bubar ini nggak lama. Nggak lama dong, nggak sampai setahun. Opik ini jalan sama saya setahun lah kurang lebih. Setahun manggung, ada manggungnya, ada untuk rekamannya, recordingnya ada. Iya. Dan itu setelah itu bubar, kadang udah nggak bisa diperbaikin. Bahkan Alex Kuplek bilang, bro, sorry, gue lagi fokus untuk keluarga gue sendiri dulu ya. Gue tak skip dulu dari musik ya. Mungkin dia punya masalah apa, punya kepentingan apa kan masing-masing ya. Kita nggak bisa intervensi ya. Saya hormatin itu. Kita bisa baik-baik. Opik juga kita bisa baik-baik. Dodi Wax juga kita bisa baik-baik. Cuman yang di dalam otak saya nih, ini nggak boleh hilang. Ini suatu saat bakal jadi solo project saya. Iya. Ini udah karya emas menurut saya. Yang isi orang-orang hebat. Jadi ada dua. Ada dua versi. Ada dua versi ya. Ini nggak boleh saya hilangkan. Suatu saat bakal ada namanya solo album dari saya. Tak keep aja. So udah merencanakan namanya apa? Dari 2018 udah berencana nih. Ini harus jadi project solo saya. Akhirnya itulah. Danurendra tercetus, cuma belum lahir. 2018 pertengahan aku dapat job. Mbak Lucy dapat job dari TV ini di PRJ yang saya bilang bareng Jamrut itu, sama di Ancol Lagon Beach City. Itu bar artis ternama semua.
ada Gugun Bull Shelter, ada Dodo Katamsi, Wih. dan saya berjalan tanpa manajer. Lah terus bandnya kemana itunya? Para Saya ini kontaknya ke saya semua, karena saya memang deket sama teman-teman musisi kan, jadi ngeling semua. Mereka kontaknya ke saya, bro bisa nggak main di sini, bisa nggak main di sini. Jadi teman ke teman. Lah terus bandnya? Begitu nggak ada band, saya bingung nih, ambil nggak ya? Nah, disitulah lahir Dirty Frank sesi ketiga di Jakarta. 2015, bubar 2017. 2017, bubar 2018. 2018 sampai sekarang. Itu melewati pandemi itu ya? Pandemi. Dan 2018 awalnya nggak mau bikin lagi, gara-gara nongkrong sama teman-teman. Adalah drama Cupu Manik, Doni Cupu Manik. Nongkrong lah kita bertiga. Mas Doni, Dewa ini dulu di bandnya Hercules, bandnya Baby Romeo. Dan saya ngopi aja di Condet, ngopi-ngopi, ngobrol. Saya bilang gini, bro, gua tuh ada Dirty Frank dapat job event, cuma nggak ada player. Cerita dulu kan bubar kan segala macam ini tuh. Pas mau pulang, Mas Doni bilang gini, bro, kita garap aja yang di PRJ, sayang waktunya, kita kerjain yuk sama yang di Ancol. Dia nawarin kan, wah serius Mas Don, ayo kita cari yuk. Ternyata, ya gitarisnya siapa? Ya Dewa lah. Mau banget. Bertiga kita dapat ada player. Ternyata si Mas Doni sudah kontak basisnya Galeri, si Ungke. Orang lama semua juga. Galeri adalah bandnya Cindy Fatika Sari waktu itu. Mas Don, basisnya siapa nih? Saya udah kontak sama Ungke, mau dia. Oh, Ungke mau. Ayo kita workshop. Salam dari saya. Workshop pertama. Dan jujur aja Mbak Lucy ya, saya dalam Dirty Frank ini nggak semua lagu ini saya keluarin. Saya bikin lagu baru. Dirty Frank era baru ini saya bikin lagu baru. Ya. Tercetuslah yang rilis pertama itu 2020, Bangga Masuk TV. Bangga Masuk TV ini menceritakan koruptor yang tertangkap tapi senyum, melambai, tertawa di depan TV. Makanya koruptor Indonesia ini nggak ada takutnya. Itu kayaknya seneng malah kalau ditangkap. Itu kayaknya real lah. Real. Jadi koruptor di tanah air ini adalah Bangga Masuk TV. Pakai jaket orange ya. Ya. Tapi realita kan? Iya itu. Sekarang lihat kita di TV. True story. Mana ada malu ditangkap? Nggak ada. Masih gua melambai-lambai tangan. Bangga Masuk TV. Bangga Masuk TV. Itulah makanya tercetus koruptor tuh Bangga Masuk TV. Itu jadi penyakit semua. Indonesia. Iya, susah. Sampai sekarang. Saya berharap sih nanti lagu Bangga Masuk TV bisa dipakai sama KPK kayak buat ya kan? Iya, buat jadi back song di mana-mana. Harapan saya seperti itu. Ya kan? Ya siapa tahu bisa bersumbangsi lewat musik untuk Indonesia. Menyuarakan korupsi. Anti korupsi. Benar. Kenapa tidak? Nah, nih cerita lagi Mbak Lucy ya. Sorry, tak potong. 18 kita main di PRJ bareng Jamrut. Jadi ketemu sama Jamrut yang dulu saya sempat mau audisi, kita udah satu panggung bro sama Jamrut. Berarti ada chemistry yang Tuhan kasih ke saya. Lo tuh udah sampai sini bro, lo harus terusin. Ibarat kata bilang begitu Tuhan ya. Allah tuh bilang, kamu sudah tak tuntun nih, kamu harus berjuang terus ke depan. Sekarang bicara Mbak Lucy, kalau saya nggak dituntun sama Allah sama Tuhan nih, nggak mungkin saya duduk di podcast ini. Benar. Nggak mungkin saya duduk di podcast di Icon Studio Live. Nggak ada. Nggak mungkin eksis. Semua nggak ada kebetulan. Semua sudah diatur. Dan kalau saya nggak dapet chemistry di dunia musik, saya nggak bakal kenal sama orang-orang musisi hebat tanah air. Benar. Dan nggak mungkin saya sekarang ada di dalam aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Seorang saya yang orang desa, nggak modal apa-apa, modal semangat, modal bismillah, bisa bergabung di dalam aksi Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia dengan Pak Ade Ahmad Dhani, dengan Mas Piyu, dengan Badek, Kris Patih, dengan Rika Ruslan, dengan Anji, semua itu dalam aksi. Dan sekarang kita di dalam tubuh aksi berteman baik. Itu karena apa? Dan bahkan ada WA grupnya aksi. Kalau boleh tahu kira-kira
confident apa bisa masuk ke situ? Nah, masuk komunitas itu. Pertemanan, silaturahmi, niat baik dan tetap baik. Maksudnya tulus. Menurut saya ini kalau bertemu sama orang baik. Jangan ada udang di balik bakwan. Jadi dengan tulus, dengan apa? Kerendahan hati. Tulus, kerendahan hati. Nggak usah nebeng dong gua, nggak ada. Kita pure berteman. Kita sama-sama, aku juga pengen belajar. Intinya pengen belajar. Personal brandingnya udah kuat nih. Mercedes-Benz terlatih seperti apa kan? 10 tahun di Mercedes-Benz guys. Kita bisa pakai baju rocker begini, bisa metal begini, tapi kalau ngatur pakai dasi men. Mercedes-Benz makanya. Nah, dari 18 ini kita mau jamrut lagi di PRJ Pekaraya Jakarta. Lumayan dapat villa, walaupun band baru bu. Saya belum rilis loh mbak. Saya belum masuk industri. Jadi sampai enggak, 2018 belum. Mainlah di Ancol. Lah waktu itu Ungke nggak bisa nih. Ungke nggak bisa karena dia ada job di Trans TV, dia harus ke Malaysia. Dia kan orang TV juga, orang kerja di TV. Iya. Nah tiba-tiba si Mas Doni, ini saya terima kasih juga sama Mas Doni ini cukup manik. Dia ngereferensi ini si Frankie Sadikin. Orang hebat juga. Iya. Orang hebat juga. Jadi Dirty Frank ini sebenarnya sudah nggak secara sengaja nggak saya atur, itu datang sendiri. Makanya saya bilang itu chemistry Mbak Lucy. Kalau Tuhan nggak memberi jalan, nggak nyampe situ saya. Itu diberikan orang-orang yang frekuensinya sama. Insya Allah, nah itu. Bro, ini Dirty Frank dapat job di Ancol. Maaf ya, lo fee-nya berapa? Lo kontak sama YV aja lah, gitu kan, sama saya. Akhirnya saya telepon, saya WA, deal di harga, kita latihan workshop, mainlah di Ancol. Kupikir itu adalah project yang cuma 1, 2, 3 panggung. Ternyata setelah kita manggung dari Ancol, kita pengen meneruskan Dirty Frank. Jadi Frankie ini pengen ikut terus dalam Dirty Frank, baik Mas Doni, baik si Dewa. Kita jalan yuk. Itu berarti the comeback ya? The comeback. Dirty Frank. Tapi dengan isian orang-orang yang lebih kompeten. Sorry maaf nih. Sama-sama sih, sama-sama. Cuman kita lebih ke passionnya mungkin ya, kita sama-sama punya semangat. Mungkin komitmennya saat itu. Ya. Waktu itu Frankie Sadikin begitu dia masuk dalam Dirty Frank, dia ngerasa ada Frank-Franknya juga kan? Iya. Jadi ngerasa tuh banyak orang nanya, Frank itu band lo? Frankie selalu bilang bukan, itu band YV gitu loh. Tapi dia tetap menghormati saya. Nah abis itu si Frankie Sadikin sampai bilang sama saya, dia sampai izin sama Alex Couple. Kan mereka punya komunitas bass. Iya benar. Mas Alex temenan, Mas Alex sekarang saya tak bantuin Dirty Frank ya. Aku tak minta izin. Sampai izin loh. Ya hubungan baik. Alex supaya ngizinin ya udah jalan aja nggak apa-apa. Sukses gitu kan. Lucu lagi Mbak Lucy. Dalam perjalanan kita udah take sekitar saya ingat judulnya ya. Take-nya itu kita bukan di Backbeat. Kita kembali ke studio recordingnya punya itu 2019 Mbak Lucy. Take-nya studionya Mas Fajar Edani, EC3 dari Kayu Manis. Drummernya Edani, God bless, itu pernah studio recording di daerah Kayu Manis, Rawamangun. Namanya EC3. Referensi, hari kita retake di sana. Hari kita ketemu sama Mas Fajar. Gua pribadi juga sering ketemu berjuang ngobrol sama Mas Fajar Edani ya. Kita berteman baik akhirnya. Dia kadang suka ngasih masukan. Bro, lo kenapa nggak solo aja sih? Karena Mas Fajar ngelihat Dirty Frank adalah semua saya. Jadi Mas Fajar ngelihat saya tuh, lo kenapa nggak solo aja? Maksudnya solo itu adalah band dibikin solo dan yang mau ngisi siapapun terserah. Bisa. Jadi kamu nggak pusing. Nggak pusing. Kepalanya juga nggak pecah. Nggak pecah. Saya bilang, Mas, makasih Mas. Itu ide bagus banget. Makasih Mas. Saya udah kepikiran dari 2018. Mungkin bukan Dirty Frank Mas. Saya ada nama Danurendra. Tak bikin solo saya. Dirty Frank, biarlah Dirty Frank seperti ini. Kalau saya ngambil sekarang Dirty Frank tak bikin solo, nggak ada etika, saya nggak enak. Ya. Ini membicarakan soal adab dan musisi. Etika ya. Terus? Nah, singkat kata, kita sudah rekaman di EC3 ini, Bangga Masuk TV, Demokrasi Palsu, Like It Illusion, Cahaya Surga, dan Tak Pernah Sendiri TPS, 5 lagu di EC3 Studio.
Dan dari 5 lagu ini rencananya kita mau lanjut ke album. Tiba-tiba pandemi. 2019 akhir udah mulai pandemi tuh, sama 2020 awal tuh. 2020 awal. Nah, itu mulai sudah lah. Uang nggak ada, kerja WFA semua. Usaha saya juga sempat off. Oh ya, saya punya usaha 2019, saya punya usaha makanan, Mbak. Saya kerja kantoran juga. Kuliner. Saya buka warung kuliner namanya Mantep Men. Ayam kremes Mantep Men dari tahun 2019. Bayangin, musik, kerja, kuliner, usaha semua saya. Olahan masakan saya belajar sama teman. Nah, tahun 2020 awal saya buka Mantep Men, ayam kremes Mantep Men. Pandemi kan, pas pandemi semua WFA, dari Mercy semua cuti, nggak bisa kerja kan, semua mati. Saya ngidupin usaha saya, saya hidup dari Mantep Men. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Dari Mantep Men ini adalah dari tahun 2019, saya bikin, ngidupin saya. Nah kemudian, karena saya mendapat ekonomi dari Mantep Men, saya masih bisa bertahan hidup walaupun nggak kerja. Cuma kalau untuk produksi musik kan kita harus uang banyak, kita stuck kan di situ. Nah waktu itu saya pikir, wah ini kayaknya buat single aja lah. Dari keinginan saya bikin album, akhirnya saya bikin single. Nggak punya duit Mbak. Ingat Mbak Polisi, ini ada sejarahnya nih. Iya. Saya sampai jual motor saya NMAX 2017. Saya jual 2020 untuk produksi video klip Bangga Masuk TV. Yang di 4 kota itu. Bayangin, ini bukan. Oh ini bukan, beda lagi. Ini perdana. Ini perdana di masuk industri untuk Dirty Frank. Ini belum ada Danurendra. Jadi masih tetap dengan formasi yang sama? Yang sama. Semua ada video klipnya. Yang Bangga Masuk TV itu ada di semua digital platform musik. Ada semua. Saya sampai jual motor NMAX. Saya pirit jadi spesi. Jadi sebagian saya buat bikin video klip, video produksi. Sebagian saya buat beli motor biasa. Itu kenapa saya tadi bilang dari awal, butuh orang gila. Tapi penuh perhitungan sih kalau ini. Iya. Ya kan? Iya. Itu ini mah kalau dilihatin bener-bener penuh kalkulasi. Gitu, walaupun memang kalkulasi dan nekat ya. Ini sih sebenarnya. Cuman kalkulasi nekatnya itu enggak yang nekat anta-baranta 1000% udah gitu. Tapi nekatnya ini juga ada perhitungan. Kalau nanti kenapa-napa masih ada warung. Kalau kenapa-napa masih ada kerjaan gitu. Mbak Lucy, jangan sampai kita jadi musisi konyol. Kenapa saya bilang musisi konyol nih? Musik belum bisa menghidupi kita. Kita sudah menjadi kayak rockstar, kayak rockstar syndrome. Yang bangun tidur, pengennya dapat uang, pengennya bermusik, sementara dia just follower yang bisa didepak kapanpun dari bagaimana musik. Itu bisa mengontrol itu? Karena itu kan pemikiran rasa yang itu kan jadi overwhelm gitu loh. Jadi kayaknya gimana mengontrol itu? Apalagi kalau musisi udah yang ya udah seperti ini. Mbak Lucy mau tahu, saya ini banyak orang di luar saya sampai nanya gimana cara bagi waktu sih. Tapi semua saya bisa lakukan karena ini punya saya semua. Dirty Frank punya saya, Danurendra punya saya, Mantep Men juga punya saya. Saya kapan mau misalnya seperti ini nih, saya dapat undangan podcast seperti ini, kita berbagi cerita, kita berbagi pengalaman sama Mbak Lucy hari ini ya. Saya tuh bisa ngatur. Izin dulu kerja, tapi saya dengan performa jualannya bagus. Betul. Kalau lo nggak punya performa bagus, gimana lo mau izin? Mungkin. Nah, kalau untuk kerja usaha ini kan saya punya kendali. Saya bisa ada orang yang saya minta tolong untuk ngerjain. Gitu Mbak Lucy. Dan kita ceritanya tadi sampai di Bangga Masuk TV ya. Masa pandemi orang lagi pada tidur semua. Saya bikin produksi video klip. Jual motor NMAX diganti spesi untuk bikin video klip. Karena kalau saya nunggu pandemi selesai, kapan saya punya karya? Tapi awal saya punya industri musik, masuk karya saya di industri musik profesional itu di Bangga Masuk TV. Agustus 2020 saya bikin video klip, rilis di hari ulang tahun saya 25 Oktober 2020. Rilislah Bangga Masuk TV. Alhamdulillah. Itu pas
pas masih pandemi loh itu. Masa Oktober. pandemi. Bikin Tapi video tetap klip. kita launching, kita Kita rilis. launching waktu itu masih launching soal belum ada media, Online masih. online semua. Jadi kita cuman ke agregator, agregator namanya Music Blast. Kita ke sana, ini karya saya, kita bikin cover, art cover, kita bikin kapan mau dipublish, kita bikin namanya songwriter siapa, komposer siapa, yang main bass siapa, gitar siapa, yang isi siapa aja, tertulis semua di situ. Ya, data-data Nah. itu. Dirty Frank yang Bangga Masuk TV pertama, rilis lah. Pecah telur lah ya. Pecah telur 2020 Oktober. Heeh. Dan itu setiap Oktober saya jadikan setiap Oktober ulang tahun saya, insya Allah rilisan terbaru dari saya Setiap Oktober. Berarti kalau Sampai dari, sekarang pun semua lagu-lagu saya keluarin di bulan Oktober. berarti 2020 udah ada 4 dong nih. 5. Udah ada 5. Yang satu itu momennya adalah pas hari raya Lebaran 2022. Jadi pasti ada momen lah kalau kita Ada momen. kalau mau rilis. Gini, jadi waktu saya 2020 udah rilis Bangga Masuk TV, saya hijrah ke Jogja. Karena saya pandemi di sini, saya buka usaha di Jogja. Karena waktu itu saya dekat sama seseorang ya, jadi saya dekat di Jogja, saya buka usaha di Jogja. Dan lagu-lagu udah jadi, tinggal misi mastering, saya kepikiran, saya harus rilis lagi nih, Dirty Frank. Tapi saya juga nggak enak sama Teman-teman. Gimana caranya ngebagi waktu Dirty Frank sama Danurendra, jangan sampai timpang nih. Tapi saya Danurendra pengen rilis ini, gimana ya? Saya mikir gitu kan. Saya kontak-kontak segala macem, saya juga kontak ke studio lagi untuk revisi lagu saya balik ke Jakarta untuk take vokal lagi untuk Danurendra ya. Saya edit semua segala macam selesai, saya ke Jogja. Pas rilis Danurendra pertama, itu saya di Jogja Mbak Lucy. Pas rilis Demokrasi Palsu, single kedua dari Dirty Frank, saya juga di Jogja. Jadi Danurendra ini rilis pertama di hari raya Lebaran di tahun 2022 bulan Mei. Kenapa saya rilis di hari Lebaran Idul Fitri? Itu lagu bertemakan religius, cuman global, nggak mengatasnamakan salah satu agama. Jadi setiap religi atau agama bisa mendengarkan lagu itu. Bertitel Human, manusia, menceritakan kita tuh hanya manusia biasa yang nggak tak luput dari dosa. Kita semua nggak sempurna tanpa Tuhan, tanpa Sangholik. Itu sudah ada di semua digital platform dan semua sudah ada di channel YouTube, Di channel YouTube. YV Danurendra Official, YouTube nanti. pribadi saya. Nanti tak mau ikut follow. Siap, Subscribe. Malusi. Jadi ini kita panjang banget ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa. Ini kan belum selesai. Jadi 2022 rilislah dua karya saya, Dirty Frank dan Danurendra. Berbarengan tuh, Demokrasi Palsu bareng. Ini mulai ada media. Jadi sekarang media Liputan 6, Detik.com, Tribun, Kompas, semua media musik itu masuk artikel saya sama rilisan saya masuk semua di media. Jadi kalau teman-teman ketik nama Dirty Frank ataupun Danurendra, Keluar. itu banyak cerita di situ, banyak rilisan di situ. Berikut video klipnya. Kalau di Dirty Frank itu ada channel YouTube Dirty Frank Official. Kalau yang Danurendra, nama saya Pribadi, YV Danurendra Official. Jadi semua video klip saya ada di situ. Berarti perbedaannya kalau Dirty Frank itu dia musisinya tetap. Tetap. Dia juga. Tetap. Tapi kalau yang Oh, ini belum saya cerita. Jadi gini Mbak Lucy, sorry. Yang Danurendra ini adalah kuburan lama. Yang isi Ales Kuple, isi Opik Paci, isi Dodi. Yang 2018 kemarin saya bilang mau bikin solo. Saya bongkar semua di musik, 10 lagu. Saya bikin Danurendra. Tapi satu hal Mbak Lucy yang perlu diketahui. Pas saya bikin Danurendra, saya izin ke mereka lagi, saya sowan ke Ales Kuple, sowan ke Opik Paci, sowan ke Dodiwak. Semua ada videonya di YouTube. Semua ada dokumentasi saya. Bahkan ada hitam di atas putih. ya betul. Bang Ales Kuple, ini kita bicara
profesional ya. Saya butuh izin. Bang Alex mengizinkan untuk lagu-lagu yang kita rekam ini pakai untuk Danurendra. Oke, jalan lanjut karyamu. Opik Paci juga sama, tak temuin. Tanda tangan. Dodi Wak juga mengizinkan ada videonya. Makanya saya begitu ngeluarin Danurendra, karya lama, simpanan lama, keluar. Saya revisi sedikit, saya poles era sekarang dengan isian vokal yang mungkin sekarang lebih matang ya menurut saya. Keluarlah Danurendra di tahun 2022. Tapi musiknya tetap yang waktu musik itu tetap, direkord. cuma saya poles sedikit, kasih vokal sedikit yang lebih matang. Akhirnya tidak, itu aset bener itu. Aset. Itu Makanya aset, betul. saya bilang bermusik aja lah, berkarya aja. Kita nggak akan pernah tahu kapan itu musik booming. Kita nggak pernah tahu kapan itu musik bisa bermanfaat bagi orang sama keluarga kita. Betul. Simpen aja karya kamu, tapi jangan terlalu lama disimpan. Harus kamu keluarin, kamu harus punya planning. benar. Ya seperti konten kreator lah, bikin terus sampai kalau disimpan di HP juga percuma. Betul, Tagin Malusi. aja terus di sosial media. Malusi mau satu lagi nih, tak cerita nih. 2023 saya rilis lagi Dirty Frank lagu ketiga. Bangga Musik TV 2020. 2022 saya rilis Demokrasi Palsu dan Danurendra Human. 2023 saya rilis lagi dan ini menggunakan press conference gede-gedean di Kemang. Semua dana hampir 90% saya semua. Nggak ada sponsor tuh. Nggak ada sponsor. Kita press conference pemutaran video klip pertama itu di Star Life Kemang. Wih, Tanggal 25 Oktober 2023. ya sekalian ulang tahun lah ya. Nah, jadi momen ulang tahun ini saya hadiah sendiri buat saya, Mbak Lucy. Itu strategi yang bagus loh sebenarnya. Iya, saya rasa karena saudara awalnya saya ulang tahun nggak pernah dapat hadiah. Mendingan menghadiahkan Saya diri pikir sendiri. menghadiah diri saya sendiri kan. Bener. Apresiasi sendiri karena saya dari tahun 2023 ini adalah saya ngerasa sudah mulai banyak media yang membantu saya. Boleh sih kalau lihat itu ada sekitar 30 atau 40 media datang semua ke press con saya dan kita interview tanya jawab dengan wartawan. 2023 Oktober rilislah single ketiga Dirty Frank Cahaya Surga. Video klipnya pembuatannya di Curug Ciburial Sentul. Sampai nginep di sana. Kita di rumah penduduk. Bagus Curug tahu? tempatnya, tahu. Buset luar biasa. Sana kan banyak curug. Parah luar biasa Mbak Bagus Lucy. itu bagus. Dan saya jujur dari tahun 2022 saya kan geser ke Hyundai nih. Kita bicara nggak apa-apa ya? Oh nggak apa-apa. Saya disponsori Hyundai. Jadi setiap di video klip saya menggunakan Hyundai. Tapi masih tetap kerja di? Masih. Nggak ada bedanya. Masih. Ya? Dan bukan kompetitor beda. ya. Ya. Dan di video klip yang apakah benar dan memang benar ini single terbaru saya Danurendra ini teman-teman ya. Ini menggunakan Hyundai Santa Fe. Wow. Tapi video klipnya belum rilis. Tapi sudah jadi. Ini dirilis Oktober kemarin. Tanggal 25. 25 kemarin audionya. ya. 2024. Iya. Jadi sudah ada di DSP. Di DSP, semua sudah ada. Oke. Danurendra single kedua Kedua. di DSP, digital platform. Titelnya Apakah Benar dan Memang Benar. Video klipnya dibikin di 4 lokasi berbeda. Jalan Sudirman, itu jam 2 malam saya syuting. Seperti usir satpam juga. Lokasi kedua di Bukit Merah Putih, dekat Hambalang. Itu seharian full sampai malam. Lokasi ketiga saya balik ke Bundaran HI, malam-malam juga jam 1 jam 2 malam. Lokasi ketiga saya balik ke keempat ya. Keempat ini saya balik ke Bukit Alisano Bogor lagi, Cijeruk. Oh, Cijeruk, ya. Bayangin 4 lokasi syuting untuk satu video klip apakah Itu benar konsepnya apa? dan memang benar. Apakah benar dan Nah, memang benar? Konsepnya apa? banyak orang Instagram? bertamu, banyak orang bertanya. Ini YV kalau bikin judul kok aneh-aneh. Iya. Absurd. Malah orang banyak bertanya. Itulah naluri saya, Mbak Lucy. Tapi gini, saya punya tanggung jawab antara Dirty Frank sama Danurendra. Di dalam Danurendra ini saya menciptakan lagu-lagu yang balad. Kalau Dirty Frank cenderung teriak-teriak, Iya. metal lah, Iya. seperti itu ya orang bilang ya. Kalau
di dalam Danau Nidra ada screamnya sedikit, cuman banyak balatnya. Lebih bisa dinikmati Lebih untuk bisa orang dinikmati. nggak terlalu Bahkan tahu nggak dapat. Mbak Lucy, ibu saya lagu yang apakah benar dan memang benar itu sangat senang. Dan sorry, saya flashback belakang lagi. Setelah siap Preskon 2023 di Kemang, ibu saya undang. Happy loh. Wah, bayangin aja. Yang dulu anaknya dilarang main musik, Sekarang menjadi somebody. saya undang si ibu untuk pemotongan tumpengnya ibu. Potongan tumpeng pertama ibu saya yang terima. Kebetulan titelnya Cahaya Surga. Jadi banyak media bilang Dirty Frank menghadirkan Cahaya Surga di press conference. Cahaya Surga itu ibarat kata ibu. Itu memang betul. Emang betul nggak sih? Betul. Salah satu surga Waktu kita menciptakan ibu. itu kan Iya. pasti ada sesuatu toh. Sesuatu. Jadi kalau saya boleh bicara nih, Bangga Masuk TV menceritakan soal korupsi. Yang Bangga Masuk TV, Masuk TV, ya, koruptor Bangga Masuk TV. Yang kedua demokrasi palsu, Dirty Frank. Menceritakan, maaf nih, orang berkuar-kuar waktu zaman masih pemilu, masih kampanye. Gua bisa ini, gua bisa itu. Cuman kebanyakan kalau udah jadi pada lupa. Untuk rakyatnya lupa. Nah yang ketiga, Cahaya Surga. Saya menciptakan lagu itu berdasarkan orang nanti kalau meninggal itu pengennya ke surga. Tapi kita lupa jalan surga itu apa? Ya kebaikan. Berbakti sama orang tua itu kan jalan ke surga. Berbakti sama ibu juga itu jalan ke surga. Dalam juga seperti ya? itu. Ibarat kata semua orang tuh pengen ke surga, cuman lo bisa ngelewatin jalan yang berliku nggak? Kenapa saya bikin video klip di bukit? Air ke curug yang indah. Sebelum kita ke curug ini, kita melewati bukit dulu yang licin, terjal berliku panjang. Kita sampai ke curug, itulah tempat indah kita nanti. Maaf nih, kita bicara soal hidup berliku panjang lebar, cobaan manusia banyak, Mbak Lucy kan? Betul. Kita bisa melewati itu enggak? Kalau kita nggak bisa melewati itu, jangan harap kita ke surga. Maaf. Itu Mbak Lucy. Betul. Lagu itu seperti itu yang menceritakan. Semua lagu Dirty Frank, semua lagu Danau Nidra, alhamdulillah semua lirik itu semua dari saya Sendiri. semua, musik dari saya semua, aransemen semua, komposer semua saya semua. Dan setelah kita press conference di Kemang, ibu saya undang, ada videonya, saya undang media juga. Ibu baru merasakan ternyata anak saya itu punya Star ya. punya apa ya? Punya aura yang berbeda di panggung. Kok bisa bikin lagu bagus banget? Dari situlah ibu mulai merestui. Dari tahun kuliah, Baru tahun lalu, gara-gara saya press conference, saya ngelihat ibu saya manggung bener-bener brutal di panggung, tapi lagunya enak didengar kata ibu. Ternyata anak saya kok bisa bermusik dengan bagus ya. Sampai bertanya, kamu yang ngajarin siapa? Nah itulah meltednya hati seorang anak saat ibu Waduh. bertanya. Saya langsung bilang Masya Allah nih. Terharu. Ya? Langsung dari situ ibu langsung merestui Mbak Lucy. Ya udah, ibu izinin. Memang passion kamu di sini, memang semangat kamu di sini. Semoga ini jadi rezeki buat kamu. Kamu pintar bikin lagu ternyata ya. Lagu kamu enak-enak loh. Yang human tujuannya bagus, orang pengen ke surga. Iya. Yang Cahaya Surga itu orang pengen ke surga. Yang human menceritakan manusia, kita tuh cuma manusia biasa. Nggak bisa apa-apa kalau nggak ada saholik. Wah, lagu kamu bagus-bagus, tujuannya maknanya jelas. Ini ininya kehidupan semua ya. Kehidupan. Mbak Lucy nanti dengerin kalau udah santai. Nanti. Ya, tadi sempat nanya kan, titel apakah benar dan memang benar. Saya mensingkatnya ABDMB, apakah benar ABDMB. dan memang benar. Ya. Kenapa saya ngambil lokasi syuting yang bukit bagus, Alisano, Bukit Hambalang, terus kota-kota besar di Sudirman itu gedung-gedung mewah ini. Maaf ya Mbak Lucy, semua ini bakal musnah nantinya. Semua ini bakal nggak ada. Sementara. Itu adalah kiamat. Apakah benar dan memang benar kiamat itu pasti ada.
Jadi lagu ini mengingatkan semua ini cuma titipan ilahi. Jadi entah kenapa saya setiap bikin lagu arahnya ke kemanusiaan sama ketuhanan. Iya, itu yang saya tanya tadi. Belum. Ini sebenarnya Nggak berarti. Secara nggak sengaja manusia. Berarti memang karena kalau dengar dari ini lengkap banget ya. Baru kali ini podcast dia kayaknya tahun ini ya. Biasa kan saya bisa mengini, tapi menarik loh. Maksudnya nggak tahu ya, ini udah pernah diceritain di sebelumnya di mana nggak ngerti ya. Tapi maksudnya ada satu hal yang saya tangkep dari begitu kekehnya seorang Yeve, ya kan, untuk tetap di jalur musiknya, tentu tidak meninggalkan apapun secara rasional ya, untuk mendukung ini. Itu kalau tidak ada yang dari atas tuh kayaknya nggak jalan nggak ya. Bisa. Terus kemudian ujung-ujungnya satu adalah semua lagu yang diciptakan itu juga you are talking about universe. Ya kan? Iya, universe. Berbicara mengenai universe. Semua di sekeliling kita yang nanti ujung-ujungnya cuma satu. Kembali. Gitu. Jadi apakah benar ini, dan memang benar ini menceritakan semua yang ada di dunia ini adalah, maaf, ini kita cuma titipan. Memang benar semua ini ada tertulis di dalam ayat. Memang benar ini jalan lurus yang harus kita lalui. Memang benar hidup kita semuanya hanya untuk sementara. Memang benar semua ini hanya titipan punya ilahi. Apakah benar dan memang benar? Semoga menginspirasi. Thank you. Terima kasih. Tutup pokok. Jadi gini, sebelum saya tutup. Jadi gini, saya rilis Danu Rindra apakah benar dan memang benar di tanggal 25 Oktober 2024. Nanti di bulan Desember akan ada press conference, pemutaran video klip sama rilis media. Kecil-kecilan sih, nggak sebesar di TV waktu Cahaya Surga. Dan nanti saya kalau nggak Januari Februari mau bikin video klip di Dieng. Itu untuk single ketiga Danu Rindra bertitel Tujuan Akhir Manusia. Judulnya aja serem-serem ya. Tujuan Akhir Manusia. Iya. Dan kenapa saya bikin di Dieng? Saya sudah dapat support dari beberapa teman di Wonosobo di Dieng. Itu untuk bikin video di sana dan saya dapat support. Sedikit bocoran nih, kenapa namanya Tujuan Akhir Manusia? Dieng ini adalah tempat yang sangat indah. Betul, setuju. Jadi semua orang nanti perginya kembali ke sana, pengen ke tempat yang indah. Orang nanti bakal punya tujuan akhir manusia ke akhirat. Begitu ke akhirat, dia pasti pengen dapat tempat yang indah. Tunggu karya single ketiga Danu Rindra bertitel Tujuan Akhir Manusia. Musik sudah jadi, video klip udah disiapin, semoga jadi nanti beres di Dieng. Dan bakal rilis jadi kado terindah di tahun 2025 Danu Rindra. Dibocorin kapan itu? Belum. Kalau bocorin sebentar, ini masih ada kisi-kisinya. Estimasi mungkin perkiraan di hari raya Lebaran 2025. Jadi sambil kita maaf-maafan, kita mengingat bahwa kita semua punya tujuan akhir. Tujuan kita kemana? Ya ke akhirat. Good luck ya, semoga sukses, lancar semuanya, smooth dan tetap terus tebarkan kebaikan untuk manusia dimanapun. Human universe semuanya. Don't stop. Saya Yudi Feder Danu Rindra mengucapkan terima kasih banyak buat Icon Studio Live yang sudah ngundang saya di podcastnya ini. Dengan Mbak Lucy, terima kasih banget waktu dan tempatnya. Tadi sempat makan siang juga guys, ngopi juga, ngemil juga, banyak banget, tempatnya bagus banget, studionya keren banget, recordingnya keren parah, live streaming studionya rehearsal keren parah. Nanti insya Allah moga-moga Danu Rindra ada rezekinya buat
berproduksi di sini. Amin. Ya, Mbak Lucy ya. Amin. Terima kasih ya. Saya kan, terima good luck kasih, loh. Mbak Lucy. Nanti kita pantengin ya, jangan lupa. Jadi saya malah ngambil tema sendiri Mbak Lucy di podcast kita hari ini. Boleh nanti itu jadi judul. Judulnya Dirty Frank dan Danurendra Story Journey. Nah, catat ya. Oh, dia nanti ada di situ. Ataupun boleh Danurendra dan Dirty Frank Story Journey. Nah, Terima kasih buat yang sudah mengikuti, mendengarkan panjang kisah Yudi Feder Danurendra dengan Dirty Frank-nya dan Danurendranya dan usaha kecilnya dan jadi sales otomotifnya. Pokoknya harus didengarkan karena ini penuh inspirasi. Bagaimana fighting spirit sampai sekian tahun ya kan masih tetap terus berkarya dan akhirnya memang launching. Apapun itu. Wujudkan karyamu. Jangan pernah kamu pendam. Pokoknya biarkan dunia melihatmu. Nggak usah banyak bicara. Wujudkan karyamu, biarkan dunia melihatmu. Dan nggak usah mengharap apapun itu. Nothing tulus dalam berkarya. Insya Allah akan ada jalan sendiri. Sampai jumpa dengan podcast selanjutnya di I Can Study Live dengan Danurendra dan Dirty Frank. Sukses selalu dan sehat selalu. Jangan lupa untuk rendah hati dan selalu bersyukur.